Laporan data meteorologi pola hujan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Universitas Pertamina. Pertama adalah letak geografis Kota Palembang. Provinsi Sumatera Selatan memiliki ibu kota bernama Kota Palembang. Keberadaan Kota Palembang sendiri dapat dikatakan strategis karena dilalui oleh jalan lintas Sumatera yang menghubungkan daerah-daerah yang ada di Pulau Sumatera. Kota Palembang berada pada 2 derajat 52 detik sampai 3 derajat 5 detik lintang selatan dan 104 derajat 37 detik sampai 104 52 detik bujur timur. Lalu di sebelah utara dan barat Kota Palembang berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin serta Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir berada di sebelah selatan. Topografi Kota Palembang adalah tanah datar yang relatif rendah sehingga banyak ditemukan rawa dan dialiri banyak sungai. Kota Palembang sendiri terbagi oleh sungai Musi menjadi 2 bagian besar yang dikenal dengan seberang Hulu dan seberang Ilir. Selain Sungai Musi, terdapat 3 sungai besar lainnya yang melintasi Kota Palembang, yaitu Sungai Komering memiliki lebar rata-rata 236 meter, Sungai Ogan memiliki lebar rata-rata 211 meter, dan Sungai Keramasan memiliki lebar rata-rata 103 meter. Keempat sungai besar tersebut mempunyai ratusan anak sungai yang sebelumnya bermanfaat sebagai alat angkutan sungai ke daerah pedalaman. Akan tetapi, sekarang sudah banyak mengalami perubahan fungsi, antara lain sebagai drainase dan untuk pengendalian banjir. Manfaat anak-anak sungai yang semula sebagai daerah tangkapan air sudah banyak ditimbun untuk kepentingan sosial, sehingga beralih fungsi menjadi pemukiman dan pusat kegiatan ekonomi lainnya. Banyaknya rawa dan sungai di Kota Palembang mengakibatkan kota ini rentan bencana banjir apabila terjadi hujan terus-menerus. Oke, next. Adalah selanjutnya kategori pola hujan. Nah, iklim Indonesia pada umumnya didominasi oleh 2 jenis angin, yaitu winter dan juga summer, di mana masing-masing ditandai dengan musim basah dan juga musim kering. Peta geografis Indonesia yang berada di antara tropis memiliki karakteristik iklim yang khas. Siklus muson merupakan faktor iklim dominan yang mencirikan iklim Indonesia, karena terkait dengan curah hujan. Nah, ada beberapa faktor fisik yang berpengaruh terhadap proses terjadinya hujan di wilayah Indonesia. Di antaranya adalah posisi lintang, pola angin, yaitu angin pasat dan juga angin muson, keberadaan lautan, serta permukaan air lainnya, serta pegunungan dan gunung-gunung yang tinggi. Nah, kemudian faktor lain yang mempengaruhi iklim Indonesia antara lain fluktuasi suhu permukaan laut, lalu ada Intertropical Convergence Zone atau ITCZ, kemudian ada Dipole Model Index atau DMI, suhu permukaan laut Pasifik Ekuator, muson Asia Tenggara Australia, lalu sirkulasi Hadley dan Walker, serta arus lintas Indonesia atau sering kita kenal dengan Arlindo. Nah, dari pengaruh-pengaruh faktor tersebut, ada 3 tipe pola hujan yang terjadi di wilayah Indonesia, yakni tipe muson, ekuatorial, dan juga tipe lokal. Pertama itu pola hujan muson. Nah, pola ini dipengaruhi oleh angin laut dalam skala yang sangat luas. Pola muson ini dicirikan oleh pola curah hujan unimodal dengan musim kemarau terjadi pada bulan Juni, Juli, dan juga Agustus, dan terjadi musim hujan pada bulan Desember, Januari, serta Februari. Sedangkan 6 bulan sisanya merupakan masa peralihan atau pancaroba, di mana 3 bulan dari musim kemarau ke musim hujan, serta 3 bulan lainnya dari musim hujan ke musim kemarau. Daerah yang mendominasi pola hujan muson adalah Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian tengah, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Papua. Nah, adapun pada peta di slide, persebaran curah hujan pada tipe muson adalah pola berbentuk huruf U, di mana pada gambar ini terletak di paling kiri. Selanjutnya, pola hujan ekuatorial. Nah, pola hujan ini di wilayah 2 puncak musim muson maksimum dan juga 2 distribusi curah hujan bulanan selama hampir sepanjang tahun. Nah, secara umum, wilayah ekuator Indonesia dicirikan oleh musim kemarau pendek dan juga musim kemarau panjang dengan curah hujan bulanan maksimum 2 kali lipat setiap tahun. Musim hujan kemarau berangsur-angsur memanjang dari selatan ke tenggara khatulistiwa dan pola curah hujan yang mencapai 2 kali curah hujan maksimum bulanan dalam 1 tahun ini disebut dengan bimodal. Di Indonesia sendiri, curah hujan yang mengikuti pola ini terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan, seperti Pontianak, Kota Mobagu, Sidi Kalang, dan Bengali. Nah, adapun peta persebaran curah hujan pada tipe ekuatorial adalah pola hujan yang berbentuk huruf M, di mana pada gambar itu terletak pada tengah. Lalu, kategori pola hujan yang terakhir yaitu
pola hujan lokal. Nah, pola hujan ini, distribusi curah hujan bulanan di wilayah tersebut berkebalikan dengan pola hujan muson. Jenis pola hujan lokal dicirikan oleh besarnya pengaruh kondisi lingkungan fisik lokal seperti air atau bentang laut, pegunungan tinggi, dan pemanasan regional yang intens. Nah, pola wilayahnya adalah hanya ada satu kali curah hujan bulanan maksimum per tahun, dan beberapa bulan kering yang bertepatan dengan tiupan angin musim barat. Daerah persebaran dari tipe ini adalah Papua, Maluku, dan sebagian Sulawesi. Adapun peta persebaran curah hujan pada tipe lokal adalah pola yang berbentuk huruf A, di mana pada gambar ini kalian dapat melihatnya di slide sebelah kanan. Next. Kondisi meteorologi Kota Palembang. Yang pertama adalah curah hujan pada Kota Palembang. Merujuk pada grafik, ditemukan bahwa curah hujan pada bulan Juni-Juli relatif lebih rendah ketimbang bulan September-Oktober. Hal ini sudah sewajarnya musim basah atau musim hujan jatuh pada bulan September-Oktober. Namun, terdapat kekurangan dokumentasi data pada beberapa hari, sehingga ditemukan banyak curah hujan yang barangkali nol di bulan September sampai Oktober. Bisa dilihat dari rata-rata curah hujan pada bulan Juni dan Juli berturut-turut adalah 7,6 mm dan 3,135 mm. Dengan presipitasi terbesar terdapat pada bulan Juli sebesar 73,6 mm. Sedangkan pada bulan September dan Oktober berturut-turut adalah 7,527 mm dan 11,7494 mm. Dengan presipitasi terbesar pada bulan September sebesar 89,6 mm. Ditemukan banyak galak dalam pencatatan data curah hujan. Pada bulan Juni-Juli terdapat 9 data dengan nilai 8888 mm. Dan pada bulan September sampai Oktober terdapat 5 data dengan nilai 8888 mm. Nilai curah hujan per hari dalam satuan milimeter sebesar 88 atau 999. Data 888 menyatakan data tidak dapat terukur dan nilai 999 berarti tidak ada data. Data tersebut diganti menjadi 0. Jika data error tersebut kita anggap sebagai data kosong atau tidak ada yang pencatatan pada hari itu, maka dapat dikatakan pola hujan monsun sudah sesuai dengan prediksi, yaitu bulan kering pada Juni-Juli dan Agustus, sedangkan bulan basah pada September, Oktober, dan November. Kemudian untuk lama penyinaran matahari berdasarkan grafik, ditemukan bahwa grafik bulan Juni-Juli lebih tinggi ketimbang grafik pada bulan September-Oktober. Itu karena pada bulan Juni-Juli merupakan musim kering, sedangkan bulan September-Oktober merupakan musim basah. Ditemukan bahwa rata-rata lama penyinaran matahari pada bulan Juni-Juli berturut-turut ialah 4,36 jam dan 4,5 jam, dengan nilai maksimum pada bulan Juli yaitu sebesar 10,8 jam. Sedangkan rata-rata pada bulan September sampai Oktober, lama penyinaran matahari berturut-turut ialah sebesar 3,65 jam dan 3,209 jam, dengan nilai maksimumnya pada bulan September yaitu sebesar 8,2 jam. Hal ini wajar terjadi dan rata-rata pada data-data tersebut karena sesuai dengan musim kering bulan Juni-Juli, penyinaran matahari akan jauh lebih lama ketimbang pada musim basah yang penyinaran matahari lebih lebih singkat. Durasi atau lama radiasi matahari merupakan salah satu indikator penting dalam klimatologi. Sinar matahari akan menyebabkan reaksi fotokimia di atmosfer seperti pembentukan ozon, menghasilkan uap yang dibutuhkan untuk hujan, lalu menjaga atmosfer hangat dan lain-lain. Oke, next. Berdasarkan data perencanaan kelembapan udara pada bulan Juni dan Juli menunjukkan bahwa rata-rata kelembapan udara pada bulan tersebut mengalami penurunan dengan rata-rata kelembapan adalah 82,20%, dengan nilai maksimum kali 7,99% yang terjadi pada bulan Juni. Sedangkan pada data kali kelembapan udara bulan September dan Oktober menunjukkan data yang relatif lebih tinggi dengan nilai rata-rata kelembapan udara adalah 83,32%. Dan nilai maksimum yang ditunjukkan adalah 93% yang terjadi pada bulan September dan juga Oktober. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada bulan September dan Oktober yang dijadikan sebagai bulan musim basah memiliki rata-rata kelembapan udara relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kelembapan bulan Juni dan Juli yang dijadikan sebagai bulan musim kering. Kelembapan udara merupakan rata-rata jumlah kelembapan yang terlihat pada suatu waktu. Kelembapan udara juga dapat diartikan suatu jumlah banyak kelembapan udara. Kelembapan udara memiliki hubungan berbanding terbalik dengan suhu, yaitu semakin tinggi kelembapan udara pada suatu daerah, maka di daerah tersebut suhu di daerah tersebut akan semakin rendah. Dan kita juga selanjutnya, kelembapan udara dan suhu juga memiliki pengaruh terhadap curah hujan. Next.
itu 2007 jadi bahwa ia temperatur bumi di mana Sumatera relatif lebih tinggi. Terus bisa 26,9 derajat Celcius.